Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Suhartini, mahasiswa Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor, Prodi Agribisnis Hortikultura. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai PUTS. Apa PUTS itu? PUTS adalah singkatan dari perangkat uji tanah sawah. Nah, apa sih perangkat uji tanah sawah itu? Perangkat uji tanah sawah itu yaitu perangkat yang dapat digunakan sebagai alat bantu analisis kimia tanah yang dapat dikerjakan dengan cepat, mudah, relatif akurat, dan sederhana untuk penerapan unsur nitrogen, fosfor, kalium, dan pH tanah sawah di lahan. Nah, analisis tanah dilakukan secara langsung di lapangan menggunakan perangkat uji tanah sebagai dasar penerapan dosis pupuk untuk tanaman. Nah, pupuk merupakan sarana penting dalam meningkatkan produktivitas tanaman. Rekomendasi pemupukan sampai saat ini masih bersifat umum dan tidak rasional. Rekomendasi pemupukan berdasarkan uji tanah terkendala jumlah dan waktu analisis di laboratorium. Kapan sih PUTS ini dilakukan? Nah, PUTS ini dilakukan dan diuji tanah saat mineral tanah dari lahan sawah memiliki sifat dan karakteristik kandungan P dan K serta pH tanah yang bervariasi dari rendah hingga tinggi. Uji validasi PUTS telah dilaksanakan pada tanah insektisol, ultisol, entisol, dan vertisol yang tersebar di 146 lokasi lahan sawah di Pulau Jawa. Kemudian, mengapa PUTS ini dilakukan? Secara umum, PUTS dilakukan untuk menilai status kesuburan tanah sawah secara cepat. Tanah sawah yang memiliki kandungan hara N, P, dan K yang tinggi dinyatakan sebagai tanah sawah yang subur, sehingga pelestarian produktivitas lahannya sedikit lebih ringan dibandingkan tanah sawah yang berstatus hara rendah. Siapa yang dapat melakukan PUTS? Dengan adanya PUTS yang dapat dilakukan atau dioperasikan oleh penyuluh pertanian atau petani, maka takaran pupuk untuk padi sawah dapat lebih tepat dan efisien, serta penerapannya dapat menjangkau wilayah yang luas bagi petani. Penggunaan PUTS dapat meningkatkan efisiensi penggunaan pupuk dan menambah keuntungan. Di mana penempatan PUTS dilakukan, yaitu pada tanah komposit yang dilakukan pada kondisi lahan yang sama atau homogen, baik keadaan topografi, tekstur, warna tanah, kondisi tanaman, dan penggunaan tanah. Salah satu contoh tanah komposit dapat mewakili 3-5 hektar lahan sawah. Bagaimana sih tahapan penggunaan PUTS? Nah, penggunaan tahapan PUTS yang pertama yaitu persiapan contoh tanah, cara atau metode pengambilan contoh tanah. Yang kedua yaitu proses ekstraksi contoh tanah. Yang ketiga yaitu proses pengukuran kadar hara dan penempatannya. Dan yang keempat yaitu penempatan rekomendasi pupuk. Nah, ini adalah salah satu gambar atau contoh saat penggunaan perangkat uji tanah sawah atau PUTS. Pada PUTS ini ada kekurangan dan kelebihannya. Yang pertama yaitu prosedur PUTS ini cepat, namun hanya mengekstrak bentuk hara tersedia dan bahan kimia asam atau basa, garam, lemah. Pengukuran secara kolorimetri atau warna, angka kualitatif, ketelitian lebih rendah. Oke, selanjutnya ada prinsip kerja perangkat uji tanah. Yang pertama yaitu mengekstrak hara tanah. Mengekstrak hara tanah yaitu seperti N, P,
P dan K yang berada dalam larutan tanah. Hara ini dapat digunakan atau diserap langsung oleh tanaman. Selanjutnya ada mengukur kadar hara. Pengukuran dilakukan dengan metode pewarnaan atau kolorimetri. Hasil pengukuran bersifat semi kuantitatif, digolongkan menjadi kelas rendah, sedang, dan tinggi. Baik, selanjutnya yaitu ada cara penerapan nitrogen tanah. Yang pertama yaitu diambil 0,5 gram contoh tanah atau 0,5 mili dan dimasukkan ke tabung reaksi. Selanjutnya yaitu lebih dari 2 mili nitrogen pertama diaduk sampai homogen. Yang kedua yaitu lebih dari 2 mili nitrogen kedua dikocok dengan sampai rata. Dan yang ketiga yaitu 3 tetes nitrogen ketiga dikocok sampai rata. Selanjutnya yaitu lebih dari 5 sampai 10 butir nitrogen kelima keempat dikocok sampai rata. Diamkan 10 menit. Tentukan dosis pupuk urea dengan membandingkan warna yang muncul dengan bagan warna nitrogen. Nah, ini adalah bagan rekomendasi pemupukan nitrogen atau pemupukan N. Oke, selanjutnya yaitu cara penetapan fosfor tanah. Yang pertama yaitu 0,5 sendok contoh tanah uji atau 0,5 cm tanah yang diambil dengan syring atau spet dimasukkan ke tabung reaksi. Selanjutnya, tambahkan lebih 3 mili reaksi fosfor pertama dan diaduk sampai rata dengan pengaduk kaca. Selanjutnya yaitu tambahkan 5-10 butir atau seujung spatula reaksi fosfor kedua dikocok selama 1 menit. Diamkan selama 10 menit. Bandingkan warna biru yang muncul dari larutan jernih di atas permukaan tanah dengan bagan warna fosfor tanah. Nah, ini adalah contoh gambar bagan warna fosfor pada tanah. Dan ini adalah tabel rekomendasi fosfor tanah. Oke, selanjutnya yaitu ada cara penetapan kalium tanah. Yang pertama yaitu 0,5 sendok tanah uji atau 0,5 cm tanah yang diambil dengan sharing atau spet dimasukkan ke tabung reaksi lebih 2 mili per reaksi kalium 1 kemudian diaduk dengan pengaduk kaca sampai rata. Selanjutnya, tambahkan 1 tetes per reaksi kalium 2 dikocok selama 1 menit dengan cara digoyang-goyangkan. Selanjutnya, tambahkan 1 tetes per reaksi kalium 3 dikocok sampai merata. Diamkan selama 10 menit. Bandingkan warna kuning yang muncul pada larutan jernih di atas permukaan tanah dengan bagan warna kalium tanah. Nah, ini adalah contoh bagan warna kalium pada tanah. Oke, selanjutnya ada cara penetapan pH tanah. Yang pertama yaitu diambil 0,5 sendok tanah uji atau 0,5 cm tanah yang diambil dengan sharing atau spet dimasukkan ke tabung reaksi. Selanjutnya, tambahkan 4 mili reaksi pH 1, kemudian diaduk dengan pengaduk kaca sampai rata. Tambahkan 1-2 tetes indikator warna reaksi pH 2, kemudian dikocok sampai rata dengan digoyang-goyangkan. Selanjutnya, diamkan 10 menit hingga suspensi mengendap dan terbentuk warna pada cairan jernih di bagian atas permukaan tanah. Bandingkan warna yang muncul dengan bagan warna pH. Nah, ini adalah contoh gambar pada pH tanah. Dan ini adalah
label rekomendasi pH tanah. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.